Selamat datang di ICT Tech Podcast. Saya Rara, saya pembawa acara hari ini. Buat yang pertama kali mampir, ICT Tech Podcast adalah diskusi yang sangat santai, tapi penuh insight. Kita akan ngobrol mengenai teknologi informasi, tren digital, dan solusi-solusi lainnya yang akan membantu pertumbuhan bisnis teman-teman sekalian. Di tengah ledakan digital yang sangat masif saat ini, banyak sekali yang harus kita perhatikan sebagai stakeholder bisnis, yaitu memastikan bisnis kita supaya tetap aman, efisien, dan tetap aman dari berbagai ancaman, termasuk ransomware. Topik kali ini kita akan membahas topik yang paling penting mengenai penyimpanan data, mulai dari ancaman hingga solusinya. Salah satu solusi yang akan kita bahas mengenai Huawei Solution Ocean Store Dorado. Oke, di podcast kali ini kita akan menghadirkan dua narasumber yang akan memperkaya diskusi kali ini. Pertama, yaitu Mas Yahya Laksana, selaku FSI Executive Product Manager Storage dari Huawei, yang memiliki pengalaman di bidang infrastruktur data. Selamat datang Mas Yahya. Terima kasih, Mbak Rara. Yang kedua, yaitu Mas Irfan Budiansyah, selaku Solution Architect dari PT Infracom Technology, yang merupakan mitra terpercaya Huawei di Indonesia. Selamat bergabung Mas Irfan. Selamat siang. Terima kasih sudah diundang. Senang bisa bergabung di sini. Terima kasih kehadirannya. Dari bidang-bidang yang sudah kita dengar tadi dari Huawei, baik itu juga dari ICT, sepertinya sudah berpengalaman di bidang solution IT saat ini. Baik, kita akan lanjut sebelum kita bahas mengenai penyimpanan data sebagai topik penting kita hari ini. Saya akan mewakili dari teman-teman arsitek hari ini ingin tahu lebih dalam sebenarnya dari profil Huawei, mungkin dari globalnya, dari lokalnya, dan supaya teman-teman di sini supaya mengerti kenapa harus memakai Huawei sebagai solusi utama mereka di bisnis saat ini, seperti itu. Mungkin dari Mas Yahya? Ya, mungkin saya cerita sedikit tentang Huawei ya. Saya secara singkat mungkin. Huawei di Indonesia sebenarnya sudah berada cukup lama ya, dari tahun 2000. Jadi kami sudah 25 tahun. Secara global, kami adalah penyedia terkemuka infrastruktur IT end-to-end solution ya, dan perangkat pintar secara global ya. Kami memiliki visi membawa digitalisasi ke setiap individu, rumah tangga, dan organisasi dunia yang sepenuhnya terhubung. Kami ingin mengkonektivitikan everything actually. Right. So, kita hadir di lebih dari 170 negara, kemudian dengan 207.000 karyawan, dan 55,4% diantaranya adalah karyawan yang fokus di bidang penelitian dan pengembangan R&D. Kita juga memegang lebih dari 120.000 paten aktif di dunia, dan kami juga dalam hal investasi merupakan peringkat keempat di bidang R&D. Di Indonesia sendiri seperti yang sudah saya jelaskan, kami sudah ada dari tahun 2000 ya. Kami memiliki karyawan kurang lebih 2.300 orang ya. Kemudian didukung dengan 9 kantor regional, 6 pusat logistik, kemudian kami memiliki kantor pusat di Jakarta di Wisma Mulia 2 yang juga berfungsi sebagai Asian Academic ya. Kemudian secara bisnis kami punya 3 fokus line bisnis pelanggan. Yang pertama adalah konsumen, mungkin teman-teman ICT Tech ya tahu bahwa misalnya jam tangan, tab ya itu. Kemudian kami juga punya lini bisnis yang fokus di telekomunikasi. Jadi semua solusi tentang telekomunikasi, provider telekomunikasi. Kemudian terakhir divisi enterprise. Nah, ini kita fokus pada multiple solution sebenarnya yang end-to-end. Baik dari optical, network, storage, penyimpanan data ya. Mungkin hari ini kita akan bahas ya. Kemudian wireless, termasuk juga cloud. Ya. Mungkin sekilas itu aja sih tentang Huawei Indonesia ya. Iya, berarti dari Huawei Indonesia yang ya sekitar 25 tahun, dari consumer good-nya, enterprise solution-nya juga sebenarnya dari Huawei Indonesia sudah bisa support seperti itu ya Mas ya? Ya, tentunya. Iya, oke. Saya mau tanya lebih dalam nih dari mitra terpercaya Huawei di Indonesia yaitu PT Infracom Technology, perwakilannya yaitu Mas Irfan. Mau tahu dong bagaimana sebenarnya PT Infracom Technology ini bekerja sama dengan tim Huawei Indonesia untuk menyusuri market-market yang ada di Indonesia, lalu solusi apa sebenarnya yang cocok untuk penyimpanan data yang bisa digunakan teman-teman ICT Tech Podcast di bisnis-bisnis mereka, seperti itu Mas.
Oke, Ra. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan Huawei, ya, ini salah satu strategi bagaimana ICT bisa bekerjasama dengan Huawei secara berkelanjutan karena didukung oleh visi misinya tadi. Apalagi tadi sudah dijelaskan oleh Mas Yahya yang kita lihat prospek bisnis ke depannya itu tidak hanya menguntungkan untuk Huawei maupun partner, tapi manfaatnya bisa juga dirasakan oleh customer-customer kita khususnya di Indonesia. Nah, di sini ICT berperan sebagai perpanjangan tangan dari Huawei, ya, mencoba untuk memberikan solusi-solusi taktis untuk kemajuan teknologi atau modernisasi data center di setiap customer ke depannya. Nah, salah satu solusi yang sekarang yang sedang hype yaitu penyimpanan data enterprise. Nah, ini cukup menarik dan perlu untuk kita telusuri lebih lanjut. Mungkin itu dari Oke, berarti dari Huawei-nya juga solusinya juga sudah bagus. Kemudian terdapat juga mitra yang terpercaya, baik Betul. dari mungkin mereka juga bisa support dari solusi yang ditawarkan, kemudian service juga yang akan ditawarkan dari teman-teman PT Infracom Technology, seperti itu. Oke, terima kasih Mas Yahya sama Mas Irfan atas penjelasannya mengenai profil singkat dari kedua company, baik itu dari Huawei maupun dari PT Infracom Technology. Kita kembali ke topik utama kita mengenai penyimpanan data. Pertanyaan saya nih, pertama dulu ke Mas Yahya. Mengenai penyimpanan data saat ini sebenarnya tren terkini itu yang lagi happening itu apa sih Mas mengenai penyimpanan data? Oke, ini satu pertanyaan yang sangat Menarik. bagus sekali ya, Menarik menarik ya, ya. Mas Ivan ya. Betul. Kalau kita lihat ya ini trending ini, wah ini cukup menarik ya. Mungkin saya bicara yang pertama. Yang pertama worldwide ya, kita bicara worldwide tentang sustainability atau mengurangi jejak karbon. Kalau kita bicara tentang trending ya, saat ini banyak sekali perusahaan enterprise yang melakukan modernisasi penyimpanan data. Ya, hal ini bermula mungkin dari penggunaan hard disk atau HDD yang kalau kita lihat penggunaan listriknya sangat tinggi dan tidak ramah lingkungan. Ya, dengan adanya penggunaan penggantian atau modernisasi storage penyimpanan data dari HDD menjadi SSD itu bisa dikatakan mengurangi jejak karbon. Kalau kita bicara produk kami, nanti saya akan jelaskan lebih jauh. Mungkin kita punya off-flash storage ya, di mana kami bisa membantu customer menurunkan daya listrik ya yang sebelumnya menjadi lebih efisien, sehingga bisa dikatakan dan bisa dilaporkan sebagai upaya mengurangi jejak karbon. Ya. Dan kedua mungkin seiring dengan pertumbuhan data yang sangat masif ya tentunya. Kalau kita bicara dengan data kan kita ada data yang terstruktur, data yang tidak terstruktur. Kita juga butuh yang kedua adalah backup sebenarnya. Bagaimana kita bisa menyediakan recovery ya ketika data yang ada di production storage atau penyimpanan data utama itu menjadi masalah ya. Ini tentunya menjadi concern yang kedua. Yang ketiga adalah perlindungan data terhadap serangan cyber. Mungkin yang paling sering kita lihat belakangan ini adalah ransomware attack ya, which is happening juga di Indonesia di dalam 2 tahun terakhir. Kita sudah lihat beberapa event ya, pusat data nasional di attack oleh ransomware, kemudian beberapa bank nasional, dan mungkin ada lagi serangan-serangan yang sebelumnya terjadi tapi tidak diumumkan pada publik. Nah, ini merupakan concern utama kita atau trending yang mungkin saat ini kita perlu perhatikan. Oke, sejauh ini memang saya tahu digitalisasi data itu penting, tapi menjaga data itu aman juga penting juga. Tapi saya juga baru tahu ternyata penyimpanan data itu mempengaruhi jejak karbonnya juga ya, begitu ya. Kalau boleh tahu nih sedikit saja, sebenarnya langkah dari Huawei mengenai jejak karbon itu apa sih Mas? Ya, tadi seperti yang saya jelaskan. Jadi upaya kita adalah bagaimana kita mendorong atau influence customer untuk memodernisasi storage mereka, penyimpanan mereka dengan menggunakan SSD ataupun SSD NVMe. Dan dengan demikian, customer bisa mendapatkan benefit. Yang pertama mungkin secara performance lebih cepat, kemudian secara jejak karbon juga akan lebih sedikit. Nah, itulah mungkin yang kita bisa lakukan saat ini. Oke, berarti selain penggunaan Huawei dengan upgrade-nya lagi penyimpanan datanya, tapi bisa juga mengurangi jejak karbonnya. Betul seperti sekali. itu. Berarti sudah solusi yang kompleks ya, begitu ya Mas ya. Oke. Kalau dari segi PT Infracom Technology nih,
saya mau tanya ke Mas Irfan, bagaimana sih tren penyimpanan data ini mempengaruhi bisnis yang ada di Indonesia begitu? Oke, kalau kita berbicara terkait dengan tren storage ya, terutama pengembangan teknologi disk dari tahun ke tahun, ya memang kita temui beberapa customer, terutama di financial dan manufacturer, itu masih banyak sekali yang menggunakan storage tradisional. Nah, ini menjadi salah satu celah kita untuk coba memberikan justifikasi, improvisasi kepada customer, bagaimana mereka bisa istilahnya mendapatkan manfaat dari solusi-solusi yang kita tawarkan. Salah satunya tadi yang Mas Yahya jelaskan terkait dengan penggunaan teknologi SSD. Nah, ini tentunya akan banyak sekali memberikan benefit untuk mereka. Ditambah kita tahu saat ini, kalau kita lihat dari sisi pricing-nya sendiri, itu harga SSD itu sudah hampir mirip ya Mas Yahya dengan yang tipe-tipe disk spindle pada umumnya. Nah, ini tentunya akan sangat memberikan manfaat kepada customer supaya visi misi customer dalam improvisasi performance, kemudian workload yang bakal dia masukkan ke dalam storage tadi dapat terpenuhi. Seperti itu sih. Oke, berarti sebenarnya solusi Huawei ini juga sudah bisa dipasarkan untuk seluruh bisnis dan juga dari berbagai segmen juga sudah bisa pakai penyimpanan data dari Huawei Solution ini. Betul sekali. Oke, kalau dari kesiapan tim PT Infracom Technology ini, mungkin dari tim teknikalnya seberapa siap sih untuk membantu teman-teman yang mungkin tertarik di sini mengenai Huawei Solution ini, seberapa capable sih dari tim PT Infracom Technology? Oke, ini menarik, Ra. Jadi di perjalanan partnership kita dengan Huawei, jadi kita tidak hanya menyediakan perangkat, istilah lainnya tuh jual lepas gitu ya, mungkin kalau sering kenal gitu. Tapi kita juga menyediakan mulai dari konsultasinya, kemudian penyediaan perangkatnya, end-to-end solution. Jadi tidak hanya perangkat yang saat ini atau yang Rara tadi maksud enterprise storage saja, tapi ada perangkat Huawei lainnya juga. Ditambah kita juga persiapkan tenaga ahli kita yang bersertifikasi dan tentunya memiliki knowledge Huawei yang mungkin bisa dikatakan mumpuni ya, dalam artian ketika customer ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan produk, kemudian bagaimana solusi implementasi sampai migrasi, kita bisa provide semua itu ke setiap customer yang membutuhkannya. Oh, oke gitu. Jadi dari Huawei-nya juga sudah menyediakan produk yang komprehensif, kemudian didukung juga dari tim-tim PT Infracom untuk implementasinya ke berbagai segmen bisnis yang ada di Indonesia, seperti itu ya? Iya betul. Nah, benefit yang bisa kita dapatkan dari partnership ini sebetulnya tadi tidak hanya Huawei menyediakan barang terus kita bantu jualkan, jadi tidak seperti itu. Kerjasama yang berkelanjutan, jadi setelah implementasi pun Huawei ini luar biasa memberikan support kepada partner, ICT khususnya atau Infracom, kemudian kepada customer juga. Jadi tidak lepas begitu saja sampai dengan mendapatkan mungkin bisa dibilang customer satisfaction mungkin ya. Iya, benar. Seperti itu. Oke. Jadi saya ingin menarik kesimpulan sebelum ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kita perlu garis besarkan sebenarnya penyimpanan data itu sangat penting di berbagai segmen bisnis apapun. Kemudian perangkat untuk penyimpanan datanya atau solusi penyimpanan datanya yang dipilih juga penting untuk mengurangi jejak karbon dan mengantisipasi ancaman ransomware dari manapun, begitu. Dan pemilihan mitranya juga harus penting juga supaya segmen bisnis apapun tidak merasa kelabakan kalau bahasa anak sekarang ya, tidak mati di tengah jalan atau bahkan kita tidak beli barang ya abal-abal seperti itu. Iya, gitu. betul. Kembali ke Mas Yahya nih. Berbicara tentang challenge, mungkin kita perlu dong kulik-kulik challenge di berbagai segmen. Mungkin kita bahas pertama kali mengenai FSI. Apa sih sebenarnya challenge di bidang FSI untuk penyimpanan datanya sendiri? Oke. Ini juga pertanyaan yang nggak kalah menarik dengan pertanyaan pertama ya, Mbak Rara ya. Thank you sebelumnya. Oke. Mungkin yang kalau saya bilang, kalau tadi kita bicara tentang pengurangan jejak karbon, ya, modernisasi storage, itu tentunya terjadi
setiap 5 tahun sekali, di mana nilai bukunya menjadi nol, kemudian peraturan BI dan OJK Iya. yang mengharuskan mereka juga melakukan refresh dari si storage. Itu mungkin yang pertama. Migrasinya ya Mas Irfan ya, Betul. migrasi data dari storage lama ke storage baru itu juga merupakan menjadi tantangan. Kemudian performance juga menjadi tantangan, di mana banyak code yang baru, kemudian aplikasi yang baru, user behaviornya berubah, di mana mereka harus menyesuaikan ya. Kalau dulu kita bicara UI UX atau graphical user interface sama experience-nya berbeda ya, itu menjadikan suatu bank itu mereka ingin mempercepat time to market dari setiap aplikasi yang baru ini, dan tentunya backup ya, kemudian dan tentunya ransomware ya. Kalau kita bicara tentang security, data security, sebenarnya bank-bank itu juga atau industri FS itu berusaha membangun berbagai layer dari sisi Iya, security benar. ya, baik dari sisi physical security, application security, mereka punya enkripsi, kemudian jangan lupa mereka juga punya pasti perangkat network ya, seperti firewall, ada EDR, ada next gen firewall, kemudian IPS, IDS, and everything. Tapi yang paling penting apa yang dilindungi? Iya, benar. Data. Data Jadi dari teman-teman nasabahnya, benar. data ya. Jadi kalau kita bilang storage itu adalah last defense dari serangan ya, di mana data yang paling krusial kita harus bisa selamatkan dan kita bisa recovery ketika terjadi serangan. Itu menurut saya itu adalah beberapa tantangan yang dihadapi saat ini di industri perbankan. Jadi selain mempercepat respon, mengubah perspektif tentang bank itu melalui misalnya super apps. Kalau kita lihat beberapa bank udah ngeluarin super apps ya, performance ya, kemudian mempersingkat keputusan dalam sisi bisnis, itu semua didukung oleh storage yang mumpuni, yang cepat dan performanya sangat baik. Iya, saya setuju sih sebenarnya. Karena FSI juga berkaitan dengan data, baik itu data perbankan sendiri, data dari nasabah, itu juga perlu diprotek yang berlayer-layer seperti itu. Selain itu juga kalau tidak salah downtime yang ada di perbankan juga harus diantisipasi begitu ya Mas ya? Yes, benar sekali. Jadi kalau bisa ya, itu sangat sekali. Kalau bisa 100%, always on. Jadi mereka memang, ini saya bicara tentang itu ya. Ya banyak bank, even sekarang ada beberapa bank yang baru punya 2 data center, mereka akan evolve menjadi 3 data center. Kalau kita lihat trendingnya sendiri di China ya, itu ada salah satu bank yang memiliki lebih dari 5 data center. Dan mereka swing back antar data center ini dan mereka memastikan layanan itu tetap terjaga. Jadi ketika satu wilayah area terkena bencana alam tetap bisa di recovery. Trennya saya rasa akan menuju ke Indonesia, di mana tren Indonesia sekarang adalah 3 atau 4 data center, which is itu sudah terjadi di environment FSI di Indonesia ya. Oke, seperti itu. Mungkin kalau dari sisi Huawei-nya gitu, mungkin pemilihan storage yang tepat atau penyimpanan data yang tepat untuk segmen FSI itu apa sih Mas? Mungkin 3 sih, 3 hal penting pemilihan storage untuk tim segmen-segmen FSI yang sekarang. Oke. Nah, ini juga pertanyaan yang gak kalah menarik nih Mas Irfan nih. Waduh, ini mesti sama ahlinya kalau. Oke, silakan Mas Yahya. Jadi yang pertama ya, Iya. selalu kita bicara tentang performance. Jadi Huawei, kalau saya bicara tentang produknya, kita punya namanya Ocean Store Dorado. Oke. Ini adalah all-flash storage. Ini adalah produk kita paling laku di Indonesia, paling banyak juga customer di Indonesia. Ya, penjualan cukup masif. Kelebihannya apa? Dia memiliki performance yang sangat baik. IOPS-nya sangat tinggi, latensinya rendah, ya, dan harganya juga cost efisien. Ya, jadi solusi yang menarik ya, dilengkapi dengan fitur-fitur yang komprehensif seperti snapshot. Kita punya Hyper CDP untuk recovery ya dalam 3 detik sekali, 15 detik sekali untuk file system. Kemudian nanti kita juga akan terbitin storage baru dengan S3 juga, dengan object storage. Jadi benar-benar komprehensif, segala skenario yang ada di customer bisa di cover ya dengan all flash ini. Ya, ini mungkin dari sisi production storage ya kan. Kemudian yang kedua bicara tentang backup, kita juga punya storage untuk backup, untuk recovery, dilengkapi dengan software backupnya. Kemudian kita bicara juga tentang archivingnya, kita juga punya storage yang berbasiskan penyimpanan data dalam jumlah besar. Sehingga ketika kita berbicara tentang konsep, Huawei punya konsep namanya F2X, which is itu adalah flash to anything. Ini menjawab
kebutuhan customer untuk menyimpan data dari data yang paling hot, warm sampai dengan cold. Oke. Dan terakhir adalah memiliki perlindungan komprehensif terhadap serangan cyber, which is ransomware. Kita punya 2 proteksi, Iya. kita punya Sun Ransomware Protection, kita punya NAS Ransomware Protection. Nah, menarik ya. Artinya apa? Ketika terjadi serangan, kita memastikan data yang aman tersimpan di isolation zone bisa di-recover kembali ke production storage sehingga bisnis tetap berjalan dengan lancar dengan seminimum mungkin downtime ketika terjadi serangan ransomware. Oke, sangat menarik sekali. Kita udah bahas tantangan mungkin dan tips dari Mas Yahya untuk segmen FSI. Saya mau tanya tentang tantangan juga, challenge dari sisi segmen manufacture dan retail dari Mas Irfan Budiansyah. Boleh dijelaskan, Mas? Oke, untuk area manufacture dan area retail itu tak kalah kritikalnya juga ya kalau menurut saya. Kenapa? Karena kebanyakan customer itu tidak aware bahwa data yang mereka simpan itu begitu banyak dan begitu berarti gitu ya. Dalam artian mereka hanya bisa gunakan tanpa memikirkan bagaimana proteksi datanya segala macam. Nah, khususnya untuk Huawei solusinya sendiri, nah apalagi di manufacture ya, di manufacture itu banyak sekali perangkat-perangkat IoT yang biasanya digunakan itu untuk produksi entah itu pembuatan di pabrik mereka atau segala macam. Nah itu tentunya kalau misalkan terganggu itu pasti sangat sekali mempengaruhi bisnis yang ada di manufaktur tersebut. Contohnya saya ambil sampel mesinnya down aja satu nih, gitu kan. Wah itu udah pasti kacau banget deh. Dia nggak bisa produksi barang-barangnya, kemudian area kepenyimpanannya terganggu. Nah di sini solusi Huawei hadir. Sebetulnya kalau kita bisa tarik garis ya, kalau kita ngomongin di manufaktur itu tidak hanya storage aja solusi yang bisa kita provide. Seperti tadi yang beberapa storage enterprise yang sudah Mas Yahya jelaskan tentunya, itu hanya sebagian kecil dari solusinya Huawei. Tapi kita bisa build sebuah environment cerdas, environment yang scalable modelnya, dan pasti resilient dengan keseluruhan solusi dari Huawei. Nah, kita belum berbicara lebih jauh, tapi beberapa produk yang tadi Mas Yahya jelaskan itu cukup bisa memberikan gambaran bahwa kita bisa memberikan solusi end-to-end kepada customer, tidak hanya di perbankan, tetapi di semua sektor industri, seperti itu. Oke, jadi dari segi manufacturer sama retail juga harusnya kita harus aware dengan penyimpanan data. Betul sekali. Dari Mas Irfan juga saya dapatkan PT Infracom Technology tidak hanya bisa provide satu solution, tapi kita bisa langsung implementasikan di berbagai solution yang dibutuhkan sama segmen manufacturer sama retail juga ya Mas ya? Pastinya, dan tadi perlu digarisbawahi bahwa ICT tidak hanya fokus dari sisi finansial industri saja, tapi bisa merambah ke keseluruhan industri terkhusus yang ada di Indonesia. Iya, benar sekali. Mungkin info bagi teman-teman kalau sebenarnya PT Infracom Teknologi ini banyak sekali customer-nya di bidang BVSI, mungkin seperti itu, tetapi tidak menutup kemungkinan juga di bidang segmen-segmen yang lainnya, manufacturer dan retail juga, seperti itu. Oke, tadi Mas Yahya udah ada mention mengenai Ocean Store Dorado. Ini mungkin agak menarik dari sisi saya gitu. Emangnya Ocean Store Dorado ini punya kemampuan apa dan punya value apa yang bisa diimplementasikan sama teman-teman ICTech Podcast kali ini mungkin di bisnis mereka seperti itu, Mas? Oke, thank you nih. Wah, lumayan juga nih. Pertanyaannya boleh. dalam nih ya. Supaya agar lebih rileks lagi, boleh sambil minum juga. Oke, tadi saya bicara tentang Ocean Store Dorado ya. Sebenarnya kalau kita bicara range produk Dorado ini, kita mulai dari entry level, mid range sampai dengan enterprise. Oke. Jadi kita mulai dari kecil sampai paling gede ya. Semuanya fokus pada satu hal ya. Performance ya. Mungkin beberapa hal lagi lah ya. Kemudian yang kedua adalah latency. Kita bisa produce latency, kemudian dia juga support deduplication compression. Di enterprise level storage-nya, kita memiliki reliability paling tinggi. Jadi kita di single box dengan 4 controller, kita bisa support
up to 3 control failure ya. Kalau kita bicara lagi secara stack, semuanya dari produk paling kecil sampai paling besar kita support scale up dan scale out Oke. ya. Dan secara disk enclosure kita berbicara ya tentang banyak jumlah disk dalam satu disk enclosure. Huawei ini paling banyak di antara kompetitor pesaingnya. Dalam 2U kita bisa support sampai dengan 36 disk Palm disk NVMe yang kita produksi sendiri. Jadi Huawei itu end-to-end produksi sendiri dengan menggunakan chip yang sendiri Iya. juga ya. Kemudian kita tadi bicara feature, tadi sempat jelasin juga ya dengan Mas Irfan juga jelasin. Kita ada snapshot, kita ada replikasi, baik sinkronus, asinkronus, aktif-aktif, kita support semuanya. Hyper CDP. Hyper CDP, Oke. itu menarik tuh. Jadi kita bisa recovery dalam 3 detik sekali untuk blok, kemudian 15 detik sekali untuk file. Kemudian di generasi terbaru kita juga support SD object storage ya. Kemudian kita juga punya konjungsi atau gabungan solusi dengan network kami ya. Kami punya MRP, multi ransomware protection ya, dimana ketika ransomware attack terdeteksi di sisi network itu kita bisa melakukan otomasi ke storage untuk melakukan snapshot saat itu, sehingga terdeteksi di depan, kita lakukan pelindungan segera gitu ya. Jadi ketika terjadi serangan terdeteksi, kita sudah tahu dan kita bisa isolasi ini, kemudian kita bisa merecovery-nya secepat mungkin. Yang kedua mungkin konjungsi juga dengan optical kami punya DWDM ya, untuk koneksi antar data center ya. Jadi storage kami ini kita punya namanya SOCC. SOCC itu Storage Optical Connection Coordination. Nah ini memungkinkan ketika replikasi si perangkat search ini nggak peduli lewat jalur yang mana ya. Oke. Jadi ketika ada jalur yang bagus dia akan pilih itu, ketika jalur yang bagus itu tiba-tiba menurun kecepatannya dia akan pindah dalam beberapa waktu. Jadi cepat switch over, kita bilang namanya link switch over. Dan secara geographical juga kita support 3DC, 4DC, kita semua punya best practice-nya. Dan tentunya cost efisien ya. Iya, benar. Mungkin itu ya secara singkat. Oke, kalau dari penilaian saya sebenarnya solution Huawei ini sudah cukup komprehensif seperti itu. Tapi terkadang nih beberapa teman-teman Aztec Podcast tuh ngerasa di saat kapan nih segmen bisnis saya harus memilih Ocean Store Dorado. Mungkin dari Mas Yahya boleh nggak ngasih urgensi, oke, it's time pakai Ocean Store Dorado seperti itu. Saya rasa kalau kita bicara nilai ekonomis ya satu storage ya, ini kita bisa, tadi seperti saya bilang, kita bisa mulai dari yang paling kecil, which is to entry level. Iya. Nah, kita punya banyak kok customer, gak cuma di FSI ya, industri, tapi juga di manufaktur, Mas Irfan ya. Betul, betul. Dan juga di sekolah, kita juga punya industri education, kemudian government, energy, kita punya kok. Jadi beberapa di antara mereka memang akan memakai dan memilih jenis storage mana yang sesuai. Tentunya kalau dengan budget yang kecil, performance yang tidak terlalu cepat sekali, mereka bisa memilih entry level. Tapi ketika mereka membutuhkan performance yang cukup sedang gitu ya, kita bisa pilih yang mid range sampai dengan yang berapa juta IOPS gitu ya. Itu kita punya juga use case di FSI, di mana kita harus memenuhi kriteria di mana performance storage itu minimum adalah 1 juta IOPS ya, dengan latensi minimal misalnya 1 detik. Kita bahkan even kita bisa kasih lebih baik. Oke, jadi mereka jadi tidak perlu takut mengenai cost. Jadi kita bisa sizing dulu sesuaikan dengan kebutuhan kita. Tentunya dengan Mas Irfan atau ICT, teman-teman ICT ya, itu bisa melakukan konsultasi, memberikan free konsultasi, Iya, ya, benar. memberikan saran, juga bisa hubungi langsung ke kami. Iya, oke. Jadi terkadang begini Mas, teman-teman Arsitek Podcast tuh ngerasa kayak, oke, udah komprehensif, tapi mereka takut nih konsultasi terlebih dahulu, takut mungkin dari cost-nya itu tidak bisa sesuai Memenuhi dengan budget ekspektasi, mereka ya. begitu. Karena kan dari tadi yang Mas Yahya jelasin kan itu udah cukup komprehensif, cukup lengkap, dan fitur-fiturnya juga cukup bisa lah dipakai di zaman sekarang. Tapi mereka takut untuk nanyakan beberapa harganya, budgetnya sesuai atau tidak. Tetapi tadi dari Mas Yahya bisa bilang ini bisa mulai dari entry level dulu. Dan kita bisa sizing sesuai dengan kebutuhan dari customer-customer yang ada di Indonesia, seperti itu. Oke, Iya. saya beralih mungkin ke Mas Irfan. Selama megang dan handle PT Infracom Technology, seberapa siap untuk mengimplementasikan solution Huawei ini?
Seperti itu. Kalau ditanya seberapa siap, kita pasti siap, tentunya ya. Karena kita berpartner dengan Huawei itu bukan main-main gitu. Jadi kita mau mendapatkan satu goals, mungkin visi dan misi yang sama ya Mas Yahya ke depannya gitu. Nah, nyambung dari topik yang tadi disampaikan ke Mas Yahya, sebetulnya terkait dengan kapan sih kita harus memilih si storage Huawei ini. Nah, ada beberapa customer tuh yang punya mungkin request ya, keinginan atau kebutuhan, Mas sebetulnya saya tuh pengen punya storage yang 3 fungsi dalam satu box gitu. Nah itu bisa nggak sih ICT kasih solusi gitu? Nah kita cukup confident ya menjawab itu ya, karena ya ini kita punya Huawei storage Dorado ini seperti yang tadi dikatakan Mas Yahya. Jadi kita bisa membangun atau istilahnya memberikan solusi kebutuhan blok, file, dan objek itu di dalam satu box yang sama ya Mas Yahya. Betul. Betul kan? Nah Yes. itu yang menarik. Unique value dari Betul. storage. Jadi kalau dulu kan mindset customer itu, wah kalau saya pengen punya NAS, punya file, terus punya blok atau satu lagi objek, saya harus bangun di satu rak dengan 3 komponen storage yang berbeda ya Mas ya. Tapi sekarang nggak perlu khawatir. Seiring dengan tujuan tadi yang Huawei sampaikan, mau ada efisiensi, kemudian karbon jejak karbon yang dikurangi segala macam, itu kita bisa implementasikan hanya di dalam satu box. Nah itu menariknya. Kemudian yang keunggulan yang lainnya yang dibutuhkan lagi sama customer nih, ketika mereka bilang, aduh tapi saya ribet Mas kalau punya banyak perangkat, saya mesti manage itu satu-satu gitu. Nah itu nggak perlu khawatir, beneran. Si Huawei ini dia punya feature single dashboard untuk operasional dan manajemen, dan itu canggih, luar biasa. Kita bisa bantu demokan ke customer atau ke teman-teman yang pengen tahu, lebih banyak tahu terkait dengan produk tersebut. Itu mungkin tambahan dari saya. Oke, jadi kita bisa menyediakan solution yang komplit sesuai dengan permasalahan yang ada di customer begitu Betul ya. sekali. Tapi Gitu. ini mungkin jadi urgensi yang penting bagi teman-teman, kenapa harus memilih Huawei plus PT Infracom Technology atau ICT. After sales-nya nih Mas, bagaimana? Kadang kan storage atau penyimpanan data ataupun obstacle yang ada di customer itu kan tidak bisa kita pastikan di jam kerja begitu. Betul. Masalahnya terjadi kadang after office, kadang tengah malam, kadang dia subuh. Nah, untuk support dari after sales-nya itu bagaimana dari PT Infracom Technology? Oke, kalau terkait dengan support sendiri, ICT atau Infracom sendiri khususnya itu memiliki support atau jangkauan layanan itu 24/7. Wow. Kita punya help desk yang 24/7 standby di kantor kita, atau di istilahnya itu customer care kita lah, kayak gitu. Itu standby memfasilitasi teman-teman yang sekiranya ada kendala atau isu di luar jam kerja. Nah itu mungkin bisa jadi salah satu value. Tidak terlepas dari situ, kita juga yang tadi sempat saya jelaskan bahwa customer juga punya istilahnya kebebasan untuk mengkontak engineer kami yang berpengalaman ketika terjadi sebuah isu atau permasalahan. Nah ini tentunya sangat memudahkan untuk mereka bagaimana bisa menganalisa sebuah isu yang terjadi atau problem, bahkan sampai troubleshoot di waktu dan jam yang sama. Seperti itu sih, sebetulnya gambarannya ya. Nah terlepas dari itu, kita juga punya partnership tidak hanya dari sisi kami solution architect, tapi juga sampai layer tim delivery atau biasa disebut post sales atau teman-teman kenalnya sistem engineer, itu relationship yang cukup dekat dengan engineer Huawei. Jadi nggak perlu khawatir misalkan ada sebuah isu yang wah ini ada isu tapi kita mau bingung kontak kemana, nah itu bisa langsung direct ke teman-teman engineer langsung, atau tadi open ticket lewat help desk, atau misalkan ke saya sendiri bahkan ya, udah kasarnya gitu, itu sangat sekali diperbolehkan dan memungkinkan untuk dilakukan. Itu sih. Oke.
Jadi dari sisi Mas Irfan, dari sisi PT Infracom Technology Betul. juga support dari after sales-nya, bahkan dari Huawei-nya juga support untuk Betul. after sales-nya. Jadi tidak perlu ragu lagi untuk pemakaian solution-nya dari Huawei seperti itu ya. Betul. Sama satu lagi, Ra, Apa tuh? jangan lupa, jadi kita punya services namanya preventive dan corrective maintenance. Oh, oke. Itu pasti teman-teman pun sudah mengetahui ya, terkait dengan bagaimana responsibility dari kedua aktivitas tersebut. Nah, di kami, preventive maintenance itu kita bisa lakukan based on request dari customer. Oke. Kita bisa lakukan per bulan, kemudian per 3 bulan, atau misalkan per 6 bulan. Dan dari pelaporannya tersebut, kita bisa memberikan justifikasi ke teman-teman customer bagaimana sebuah sistem yang dijalankan, kita cek, kemudian apakah ada rekomendasi update, misalkan dari prinsipal, itu bakal kita infokan juga ke setiap customer yang memiliki environment Huawei khususnya. Oke, jadi dari preventive maintenance ini juga kita bisa pastikan customer kita itu selalu pakai yang terbaru. Jadi sometimes kita juga tawarin yang terbaru juga Betul, ya, versi betul, terbarunya betul, begitu. betul. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Sama-sama. Oh iya Mas Yahya, kalau misalnya solusi lain mengenai storage selain Dorado tadi itu boleh disebutin nggak Mas, apa aja? Oke. Ini menarik juga nih Mas ya. Pertanyaannya cukup simpel tapi kompleks ya Mas ya. Iya benar. Mungkin tadi saya juga belum jelasin sih, ada beberapa use case mungkin. Saya mungkin bicara dari Dorado dulu Mas Irfan, Iya. yang kita paling sering jual ya. Betul, betul. Ya, kalau bicara Dorado, banyak customer kita pakai buah database ya. Iya, Buat Oracle, benar. Postgre, MySQL ya. Kemudian virtualisasi Benar, benar. seperti VMware ya Mas ya. Banyak banget Kebanyakan di customer banking kita lagi. di banking ya, pakai untuk VMware. Kemudian kita punya lagi sebenarnya namanya Ocean Store Hybrid. Oke. Itu dipakai untuk backup ya. Betul. Jadi karena dia bisa hybrid, jadi bisa off flash dan bisa HDD juga. Jadi yang HDD ini fokus di kapasitas ya, penyimpanan untuk backup ya. Kemudian kalau dia butuh recovery dalam waktu yang cepat, mereka butuh yang yang SSD. Nah, kita juga punya use case seperti ini. Kemudian kita juga punya use case big data offload ya dengan ICT. Kita punya satu sukses case tuh di salah satu bank BUMN di Indonesia, di mana mereka mengoffload data yang production Mas ya ke perangkat kita punya namanya Ocean Store Pacific. Nah, Pacific kita ini menarik sebenarnya. Pacific kita tuh ada yang all flash series, ada yang HDD series. Jadi ada yang fokus ke kapasitas, ada yang fokus ke performance. Oke. Nah ini bisa tiring tuh antara performance, jadi datanya nggak selalu di sini, tapi bisa juga pindah ke yang HDD base. Ya kita juga punya solusi virtualisasi Mas Irfan ya. Virtualisasi pengganti VMware, kita punya namanya DCS. Itu use case-nya ya. Jadi kalau kita bicara trendingnya belakangan ini adalah misalnya Broadcom mengakuisisi VMware, kemudian di sisi VMware merubah tipe bisnisnya mereka. Tadinya dari OPEX base menjadi subscription base. Itu menjadi satu pain point customer yang Huawei bisa jawab bersama-sama dengan ICT. Jadi kita pernah melakukan POC bareng, demo bareng, kita workshop bareng, sampai dengan bisa meyakinkan customer untuk bisa memilih ya Huawei DCS sebagai platform untuk VMware exit-nya ya. Betul, sebagai alternatif khususnya ya. Itu Itu- Mas yang di baju dong sebutin. Nah, ini nih. Oh iya, apa Jadi tuh? saya namanya Nah, itu. Ocean Protect. Oh. Ini juga menarik nih. Ini kita punya success case di Indonesia juga. Oke. Kita punya yang sebagai, ini adalah backup storage kita ya. Ada dua model. Yang pertama adalah untuk backup storage ya. Betul. Kemudian yang dilengkapi dengan software backupnya. Jadi kita punya dua model, menyesuaikan dengan customer. Jadi kalau customer itu sudah ada backup software, kita melengkapi dengan Ocean Protect sebagai backup storage-nya. Tapi ketika customer mencari alternatif lain, kita juga bisa menyediakan software backupnya. Oke, benar. Kemudian, satu lagi Mas Rifan, saya lupa. Apa tuh? Kita pernah punya success case di salah satu bank internasional untuk ransomware ya. Oh iya. Ya, di mana kita bangun platform ransomware protection ya. Betul. Ya, kita menyediakan juga komprehensif ya, nggak cuma di sisi production storage-nya, tapi bagaimana ada perangkat kita yang lain namanya Ocean Cyber yang melakukan deteksi terhadap data yang disimpan di storage kita ya, di production storage kita.
Dan di sisi itu kita bisa melakukan perlindungan secara lokal ataupun kita bisa melakukan perlindungan untuk melakukan pemindahan data dari production ke isolation zone, sehingga ketika terjadi serangan ransomware datanya tetap bisa aman. Dan di satu sisi lain kita juga support replikasi ya ke multi data center ya Mas Irfan ya. Jadi cukup banyak sebenarnya solusi Huawei, nggak cuma Ocean Dorado tapi juga kita tadi punya Ocean Protect, Iya, Ocean Protect. Ocean Pacific ya. Kita juga punya Hyperconverged Infrastructure sebenarnya, saya lupa juga sebagai platform virtualisasi. Software base-nya kita punya namanya DCS. Tadi kita punya manajemen operasi ONM ya. ONM, Kita single punya namanya dashboard. DME, Betul. single dashboard untuk seluruh storage kita Keseluruhan. juga bisa dikoneksikan ke server, ke storage, third party storage, Ya. ke SunSwitch ya. Jadi kita punya platform yang komprehensif dan solusi yang komprehensif untuk menjawab kebutuhan, challenge, pain point yang ada di customer Customer kita. juga. Iya, Betul. benar. Apalagi tadi udah di spill juga sudah pernah turun ke perbankan internasional ya. Berarti sudah siap itu Huawei menyediakan solusi-solusinya ke customer. Oke, saya lebih tertarik juga ke use case lokal yang selama ini mungkin dari Mas Irfan rasakan selama turun ke customer. Bagaimana nih use case lokal yang selama ini dihadapi seperti itu? Oke, ini menarik ya kalau kita berbicara terkait dengan use case lokal khususnya di Indonesia. Memang kebanyakan customer ICT itu di financial sector. Nah, ini sangat menarik karena tadi yang sempat Rara sampaikan sebelumnya terkait dengan bagaimana kritikalnya data-data nasabah segala macam. Nah, secara report dan result dari customer, adanya inovasi dan solusi dari Huawei ini sangat sekali membantu dari sisi bisnis mereka. Terlebih mungkin beberapa yang saya highlight terkait dengan resiliensi. Ini yang tadi sempat disampaikan sama Mas Yahya juga, bahwa Huawei ini bisa menggaranti ketika kita punya satu box dengan 4 node, itu bisa menggaranti sampai 3 node failure. Nih, ini luar biasa menurut saya ya, karena jarang sekali ditemui di kompetitor-kompetitor lainnya. Komputer lainnya yang mungkin hanya memiliki 2 controller, itu hanya bisa 1 controller mati, 1 lagi nyala, redundancy aja. Tapi ini 4, bahkan sampai 8 controller. Ini saya pernah melakukan riset sendiri bersama dengan teman-teman prinsipal Huawei di demonya Huawei. Ketika ada satu enterprise storage Huawei yang memiliki 8 controller. Wah, ini kan cukup jarang sekali yang digunakan di Indonesia. Tapi kita coba melakukan riset, uji teknis, kita coba matikan 7 controller. Ini bayangin loh, 8 controller, 7 controller kita matiin. Oh, itu luar biasa. Secara operasional tetap jalan. Data tetap aman. Ini membuktikan bahwa keseriusan Huawei di teknologi enterprise seperti ini tuh tidak bisa diragukan lagi. Iya, betul. Itu luar biasa. R&D-nya sangat cepat. Seperti itu. Dan itu menjadi salah satu komitmen kita, ICT, untuk terus bekerja sama dengan Huawei untuk membantu customer kita di Indonesia. Kemudian ada satu use case lagi, berdasarkan pengalaman pribadi. Ini customer di healthcare. Nah, ini tuh menarik. Jadi beberapa customer di healthcare yang tadinya ada keterbatasan untuk mengelola data-data PACS, ya. Data-data PACS itu kayak X-ray kayak gitu, Scan ya, Pak? Scan kayak gitu kan, CT scan kayak gitu segala macam. Nah, ini dengan variasi dari solusi Huawei tadi, ini sangat membantu mereka. Selain PACS juga dari mulai yang HIS-nya hospital, itu sangat sekali membantu bagaimana operasional di rumah sakit itu berjalan efektif, lancar, efisien. Kenapa kita katakan efisien? Kita bisa mendapatkan solusi keseluruhan, end-to-end solution dengan harga yang kompetitif, Mas. Itu yang paling penting menurut saya. Karena perlu kita pahami, apalagi sekarang di Indonesia itu sangat sensitif ya, sensitif dengan kata-kata efisiensi. Nah, itu jadi salah satu jargon kita ke customer bahwa nggak usah takut, kita bisa bantu garansi solusi yang kita tawarkan dengan harga yang kompetitif. Itu tadi, dengan harga yang kompetitif,
Bapak atau customer sekalian bisa mendapatkan feature-feature enterprise yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian atau customer di Indonesia. Kayak gitu, Sira. Jadi jika teman-teman ICT Tech Podcast merasakan hal yang sama dari use case yang sudah disebutkan Mas Yahya, Mas Irfan, mungkin ini waktunya untuk mengupgrade dengan solusi-solusi Huawei sendiri. Seperti itu. Tentunya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir tapi tidak berakhir seperti itu. Jadi pertanyaan saya, kalau teman-teman ICT Tech Podcast sudah mulai disadarkan, oke, it's time aku ganti semua perangkatku ke Huawei Solution, bisa di mana, Mas Yahya? Lalu mungkin dari storage-nya, Ocean Store-nya, atau mungkin produk-produknya bisa dari mana? Begitu, cari produknya itu bisa dari mana sih? Oke, jangan khawatir, Mbak Rara. Kita ada di sini, di Indonesia, juga dengan mitra terpercaya ya dari ICT. Ya, sebagai perpanjangan tangan kami, tentunya teman-teman ICT Podcast ya bisa langsung menghubungi ke Mas Irfan, teman-teman ICT untuk dibantu ya. Iya, konsultasinya mereka menyediakan free konsultasi. Iya. Mereka juga bisa bantu, misal kalau ragu ya, kita juga bisa melakukan proof of concept, proof of value ya, Mas Irfan ya. Tentunya juga dilengkapi, tadi kan Mas Irfan cerita tadi tentang 24/7, mereka punya customer care. Saya rasa dan tenaga ahli yang mumpuni ya. Tadi expertnya juga bersertifikasi di Search Huawei. Jadi teman-teman ICT Podcast itu bisa jangan ragu ya, langsung hubungi Mas Irfan dan teman-teman ya. Saya rasa mungkin itu ya yang saya bisa sampaikan. Oke, terima kasih Mas Yahya. Oke, mungkin ada tambahan dari Mas Irfan? Oke, Ra. Jadi dari keseluruhan yang tadi kita sudah sampaikan terkait dengan produk-produk Huawei. Nah, teman-teman ICT Tech Podcast ini bisa akses juga di website resminya ICT, ya. Bisa dicek di www.infracom-tech.com, ya. Atau ketika teman-teman ada kesulitan untuk mengakses keseluruhan informasi, bisa juga WhatsApp ke kami, ya. Nanti mungkin akan diinformasikan oleh Rara ya terkait dengan detail informasi bagaimana cara mengakses atau komunikasi dengan ICT. Dan yang paling penting ya, ini paling penting teman-teman, bahwa mari kita bangun ya solusi data center atau data digitalisasi ke depannya bersama Infracom Teknologi. Ya, sebisa mungkin kami dengan senang hati akan membantu rekan-rekan mencapai tujuan untuk bisnis di perusahaan rekan-rekan. Terima kasih. Terima kasih. Baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung diskusi hari ini yang membuka wawasan kita mengenai penyimpanan data, kemudian pemilihan solusi yang tepat, lalu pemilihan mitra yang terpercaya seperti itu. Terima kasih Mas Yahya, Mas Irfan atas kehadirannya hari ini. Terima kasih untuk informasi yang penuh insight hari ini. Semoga nanti di lain kesempatan kita bahas lagi mengenai Huawei Solution yang lainnya. Seperti itu. Terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah menyaksikan podcast hari ini. Jika teman-teman mulai tertarik ingin upgrade storage-nya atau mungkin upgrade infrastruktur lainnya, bisa menghubungi kami di email marketing.communication@infracom/tech.com atau WhatsApp di 0811122555428. Saya Rara, pamit undur diri dan sampai jumpa di ICT Tech Podcast selanjutnya. See you, terima kasih. Terima kasih Mas Yahya.